Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan hadis dan kisah-kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini saya akan memberikan kisah jin muslim. Seperti ini kisahnya. Abdullah bin Ahbar, atau nama aslinya Muhair bin Ahbar, mungkin tidak bisa benar-benar disebut sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ia termasuk dalam karakteristik sahabat beliau. Muhair bin Ahbar adalah dari golongan jin yang telah memeluk Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeru umat dan kaumnya. Generasi demi generasi dan rasul berganti rasul, Ibnu Ahbar ini mengimani para rasul tersebut termasuk sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ia termasuk dalam kelompok jin yang mengikuti risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disitir dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1-2. Muhair bin Ahbar tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya, tetapi ia lebih sering berkeliling melanglang buana layaknya seorang musafir. Suatu ketika ia pulang ke rumah dan didapatinya istrinya sedang menangis, ia pun bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Istrinya yang juga memeluk Islam dan mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, "Apakah engkau tidak tahu, sesungguhnya Musfir, salah satu jin kafir yang jahat telah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjadi sedih." Memang, beberapa waktu sebelumnya telah terjadi peristiwa menggemparkan di Makkah karena berhala milik Walid bin Mughirah, salah seorang tokoh kafir Quraisy, bisa berbicara. Peristiwanya berawal ketika kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama menjelang dimulainya musim haji. Satu hal yang pasti, mereka menolak dakwah dan ajakan beliau untuk bertauhid, tetapi alasan apa yang tepat dari penolakan tersebut? Berbagai usul muncul, seperti menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dukun, penyair, penyihir, pengacau, dan berbagai usulan lain, bahkan sebagai orang sinting. Walid menolak semua usulan tersebut karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkannya. Dalam 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya, Hubal secara intensif. Ia tidak makan, minum dan tidur, dan ia juga mengajak anggota keluarganya melakukan hal yang sama. Ia juga memberikan persembahan yang luar biasa. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada Hubal, berhalanya, "Demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku perihal Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Dan beberapa nasihat Musfir untuk Walid yang pada dasarnya menjelek-jelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walid sangat gembira dan mengabarkan hal tersebut kepada pemuka kafir Quraisy lainnya. Mereka mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada keesokan harinya untuk berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka telah berkumpul semua, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Musfir segera masuk ke dalam Hubal dan mengatakan perkataan seperti hari sebelumnya. Kaum kafir Quraisy itu bersorak gembira. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala tersebut?" "Tenanglah Abdullah, sesungguhnya itu setan." Kembali kepada Muhair bin Ahbar, begitu mendengar penjelasan istrinya, ia sangat marah. Ia mencari jejak si Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Makkah. Ia berhasil menemukannya di antara Safa dan Marwah dan membunuhnya di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam perjalanan pulang dengan perasaan gundah dan sedih. Beliau tahu betul bahwa semua itu adalah rekayasa setan terkutuk, tetapi bagaimana cara meyakinkan mereka? Dalam kegundahan tersebut, tiba-tiba beliau bertemu penunggang kuda berpakaian hijau, yang sedang menuntun kudanya mendekati beliau.
Setelah dekat, ia mengucapkan salam kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa kamu? Salam yang kamu ucapkan sungguh terasa amat indah bagiku. Saya dari bangsa jin, saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam," kata Muhair bin Ahbar. Mulailah ia menceritakan pengalamannya sejak melihat istrinya menangis dan cerita tentang beliau bersama Walid, juga pengejarannya terhadap Musfir. Ia juga menceritakan kalau baru saja membunuh Musfir di antara Safa dan Marwah, kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbang di antara Safa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Ia juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah Musfir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat gembira mendengar cerita Muhair tersebut, dan mendoakan kebaikan atas apa yang dilakukannya. Beliau kemudian berkata, "Siapa namamu?" Muhair bin Ahbar, "Saya tinggal di Gunung Tursina." Kemudian Muhair berkata lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin aku mengejek mereka lewat berhala-berhala mereka, sebagaimana mereka telah mengejek engkau?" "Lakukan saja kalau engkau suka," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampaknya kaum kafir Quraisy masih mabuk kemenangan dengan peristiwa sebelumnya sehingga mereka mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hadir dalam pertemuan yang sama keesokan harinya. Mereka menghiasi Hubal dengan baju dan berbagai persembahan, kemudian berkata, "Hai Hubal, betapa cerah penglihatanku hari ini jika engkau mengejek Muhammad." Muhair yang telah siap di tempat tersebut, segera masuk ke dalam Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. "Wahai penduduk Makkah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak, agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya, jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, kalian akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia Nabi Allah, dan makhluk terbaiknya." Kaum kafir Quraisy terlongong tak percaya, dari bibir berhala Hubal yang sama, tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan kemarinnya. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut, ia segera bangkit dan mengambil berhala Hubal, kemudian membanting ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan gembira. Beliau juga sempat memberikan nama baru buat Muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Ibnu Ahbar sangat gembira dengan pemberian nama baru oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ia menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like videonya jika kalian suka dan subscribe JG ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.